Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafsul Ramadan. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Cari Ustadz merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa selalu mengajak untuk kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, setiap topik tidak hanya akan dibahas dari perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga oleh ahli dari berbagai bidang yang masing-masing. Hari ini kita akan membahas topik yang menurut saya seru banget nih, dan juga sering ditanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu pentingnya perempuan dan ibu dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi mungkin perubahan iklim nggak cuma berbahaya bagi kesehatan ya, ataupun mungkin bagi padi-padian ya di pertanian ya. Mungkin saya akan menyapa dulu narasumbernya. Pada hari ini ada dua. Yang pertama ada Ustazah Dr. Nurrofiah Bil Uzem yang merupakan dosen ilmu Al-Quran dan tafsir dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah sudah siap untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini? Insyaallah. Insyaallah. Semoga teman-teman juga siap ya mendengarkannya. Baik, yang kedua ada Kak Putih Karina Puar yang merupakan ilustrator, content creator, dan founder dari Ibu-Ibu Baca Buku. Jadi Ibu-Ibu Baca Buku merupakan sebuah komunitas yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan Indonesia, terutama ibu-ibu, melalui keterampilan literasi dan berpikir kritis. Assalamualaikum Kak Putih. Waalaikumsalam Sama warahmatullahi nih wabarakatuh. pertanyaannya, apakah sudah siap untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini? Insya Allah, dan juga untuk menangkap ilmu dari narasumber kita. Aku udah siap menangkap dari dua narasumber ini ilmunya ya. Semoga nangkap dengan baik. Baik, oke, mungkin pertanyaan terkait pentingnya perempuan dan ibu menghadapi perubahan iklim. Aku mau mulai dari Kak Putih dulu nih. Kak Putih, sebenarnya bagaimana sih perubahan iklim berdampak secara khusus pada peran perempuan dan ibu di masyarakat? Oke, jadi sebelum kita ngomongin dampaknya, perlu juga disadari bahwa ini adalah topik yang sangat menarik. Karena untuk kita perempuan atau ibu-ibu masih banyak yang menganggap bahwa isu perubahan iklim atau krisis iklim ini adalah isu yang jauh dan isu yang saintifik. Jadi isu yang ini tuh tentang beruang kutub yang esnya di bawahnya tuh mencair atau tentang penyu gitu. Padahal sebetulnya itu dampaknya bisa langsung ke ibu-ibu gitu ya, tanpa mungkin disadari. Contohnya gini, kalau misalnya dengan adanya perubahan iklim, kan sekarang terasa tuh musim hujan, musim panas, nggak menentu. Itu bisa berpengaruh ke harga bahan pangan. Yang paling panik kalau harga cabai naik, ya tentu saja ya ibu-ibu gitu ya, kalau yang masak gitu ya di rumah. Jadi itu berdampak langsung. Atau kalau misalnya kita ngomongin soal energi, kalau di rumah mati listrik, itu udah pasti dari yang paling panik ibu-ibu, aduh ini gimana, anak sekolah belum bikin PR segala macam. Jadi itu sebenarnya suatu pengalaman yang boleh dibilang khas perempuan juga. Nah, kalau kita bicara yang lebih berat lagi, kalau misalnya ada bencana gitu ya, misalnya ada banjir, yang lebih kemungkinan untuk stay di rumah menjaga anak-anak atau kalau ada orang tua, itu biasanya perempuan atau ibu-ibu yang jadi probabilitas untuk mereka terjebak di dalam lokasi ada bencana itu perempuan gitu. Jadi memang sebetulnya dampaknya itu sangat besar dan bisa sangat langsung, tapi karena terasa topiknya saintifik, kita jadi lebih jarang nih dilibatkan gitu. Sangat menarik memang karena walaupun memang kayak kalau perubahan iklim itu bahasa selalu tentang mungkin kebakaran hutan, es yang mencair di kutub, cuman yang paling terasa oleh teman-teman dan mungkin oleh kita kan mungkin tadi harga cabai naik ataupun mungkin mati listrik tadi ya di rumah itu, padahal yang lebih terasa. Jadi kita harus lebih aware mungkin ya dengan perubahan iklim itu. Mungkin aku sekarang mau nanya ke Ustazah. Ustazah, bagaimana sih pandangan Islam terkait tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam? Dan kita mengapa sih perlu adanya kesadaran tersebut? Melestarikan alam itu kan salah satu tanggung jawab besar sebagai khalifah fil ard ya. Sayangnya khalifah fil ard itu sering difahami dalam arti manusia ini menjadi pemimpin. Konsep kepemimpinannya itu kepemimpinan yang otoriter, tidak mempertimbangkan
kemaslahatan yang dipimpin, karena barangkali sejarah peradaban manusia diwarnai oleh pemimpin yang seperti ini sangat mungkin terjadi. Tapi mari kita ubah mindset bahwa kelestarian alam itu tanggung jawab manusia, sehingga kerusakan alam termasuk perubahan iklim yang ekstrim itu juga tanggung jawab bersama nih untuk bisa diatasi. Nah, dalam Al-Quran sendiri kan ada satu peringatan ya, padahal waktu itu cuaca belum se-ekstrim sekarang. Itu mengingatkan bahwa dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat maupun laut itu adalah karena perilaku manusia. Maka kemaslahatannya juga menjadi tanggung jawab manusia juga gitu. Nah, mengapa perempuan misalnya secara spesifik itu perlu terlibat langsung dalam proses penyelamatan alam ini? Karena perempuan itu punya dampak langsung yang secara fisik itu beda dengan laki-laki. Saya contohkan misalnya ya, kelangkaan air bersih. Ketika air yang ada itu hanya air yang kotor, itu membahayakan sistem reproduksi perempuan lebih besar daripada sistem reproduksi laki-laki. Misalnya ketika kita istinja ya, membersihkan diri dari BAK, BAB, itu kan laki-laki organ kelaminnya tertutup gitu. Sementara perempuan terbuka, dan perempuan itu sangat mungkin membutuhkan air bersih lebih banyak karena dia mengalami menstruasi, dia mengalami melahirkan, nifas, dan lain sebagainya, yang itu tidak dialami oleh laki-laki. Karena itu perempuan penting, seperti kata Mbak Putih tadi, untuk punya kesadaran tentang bahaya kerusakan alam itu, karena bisa membuat fungsi reproduksinya menjadi, atau kesehatan reproduksi ya, itu menjadi terancam gitu. Dan bisa dimulai dari rumah tangga secara personal ya, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perempuan itu terlibat di ruang-ruang pengambil kebijakan. Karena banyak sekali kerusakan alam itu tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tapi dilakukan oleh korporasi, apalagi kalau korporasinya korporasi yang besar gitu ya, sehingga dampaknya itu sangat luas sekali. Jadi penting sekali, dan kita mewarisi satu cara pandang Islam yang agak lepas nih Mbak Putri dari keharusan untuk menjaga alam itu. Meskipun banyak sekali ya, ada an-nadhafatu minal iman, itu apa kalau bukan soal tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, yang itu menjadi bagian dari strategi menjaga alam. Baik, berarti tadi kalau kata Ustazah memang ada sih pentingnya, terkhusus bagi perempuan untuk menyadari bahwa perubahan iklim itu bisa berdampak terhadap kesehatan ya, lebih besar daripada yang dialami oleh laki-laki terkait. Contohnya tadi karena ada berbagai hal lah ya yang dialami oleh perempuan khususnya. Mungkin tadi Ustazah sempat ngomongin tentang strategi. Aku mau nanya nih sekarang ke Kak Putih. Strategi apa sih yang dapat diadopsi oleh perempuan dan ibu untuk menghadapi tantangan yang muncul nih akibat perubahan iklim? Jadi sebenarnya karena isu ini tuh udah emergency banget gitu ya, kalau kita lihat berita tuh udah bukan global warming lagi, tapi udah global boiling gitu ya, pokoknya udah serem banget. Jadi sebenarnya tuh semua lini kan harus bergerak gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya strategi, sebenarnya perempuan, ibu-ibu gitu ya, sebenarnya harusnya ngajakin bapak-bapak juga tentunya. Tapi kita bisa bergerak di tataran yang personal maupun yang kolektif. Kalau yang personal ya mungkin dari itu ya, dari kesadaran diri sendiri, membangun habit gitu ya, konsumsi jangan berlebihan supaya juga tidak menimbulkan sampah yang berlebihan juga gitu ya, mulai menyadari pola konsumsi dan juga pola kegiatan kita gitu. Tapi bisa juga sebetulnya kayak tadi kata Bu Nur, bahwa ini tuh sebetulnya bukan hanya masalah personal gitu ya. Jadi oke, kita memilah sampah, tapi sebetulnya ada masalah-masalah yang sifatnya sistemik kan. Jadi misalnya ibu-ibu udah memilah sampah dengan baik gitu, tapi dari pemerintah daerah tidak mengelola ininya dengan baik gitu kan. Jadi sama aja. Makanya sebetulnya mungkin strateginya adalah juga dari perempuan itu bergerak secara kolektif. Bagaimana caranya supaya mereka bisa lebih terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pengambilan keputusan atau kebijakan gitu. Ya mungkin bisa dengan komunitas,
atau mungkin dengan ya pokoknya memang harus berkomunitas. Nah mungkin ada contoh-contoh bisa ditanya mungkin ke Bu Nur. Menarik nih, strategi secara kolektif dilemparkan kepada Bu Nur nih. Jadi aku mau tanya nih ke Ustazah. Jadi sebenarnya kalau gitu apa sih inisiatif perempuan muslim dalam upaya pelestarian lingkungan, dan mungkin ini contoh-contohnya kali ya? Saya mau memberi contoh yang dilakukan oleh Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI ya. Pada kongresnya yang pertama tahun 2017 di Cirebon, KUPI itu melahirkan satu pandangan dan sikap keagamaan bahwa merusak alam itu haram, meskipun atas nama pembangunan gitu. Jadi nggak bisa juga atas nama niat baik lalu dilakukan dengan cara yang buruk. Yang di kongres yang kedua tahun 2022 itu KUPI juga melahirkan sikap dan pandangan keagamaan bahwa melakukan pembiaran sampah sehingga mengancam keselamatan, terutama pada keselamatan perempuan itu adalah haram gitu. Sehingga mewajibkan semua pihak sesuai dengan kemampuan dan otoritas masing-masing untuk melakukan penyelamatan gitu. Nah, saat ini kita sudah mulai bergerak dengan pesantren nih, membangun sistem pengelolaan sampah pesantren yang itu menjadi bagian dari ikhtiar untuk mengelola sampah. Tentu tujuan akhirnya adalah menjaga lingkungan itu. Mengapa pesantren penting? Karena bayangkan ya kalau sampah rumah tangga yang hanya berapa orang aja kalau dikalkulasi itu kan banyak sekali. Nah di pesantren itu kan bisa sampai yang santrinya ribuan. Sehingga menarik untuk melakukan gerakan-gerakan seperti ini sambil menunggu gerakan-gerakan sistemik tadi. Mengapa? Karena saya beri contoh ya, kita ingin tidak menggunakan banyak plastik. Tapi produk-produk yang tersedia di pasar itu hampir semuanya plastik. Bahkan kalau kita perhatikan ya, makanan-makanan yang dibungkus plastik itu kan bungkusnya besar tapi isinya cuma sedikit banget gitu. Itu apa artinya? Artinya adalah mesti ada aturan dong. Jangan mengambil strategi dagang yang mengesankan produknya banyak dengan membesarkan bungkusnya yang hanya isinya angin doang gitu. Bisa lebih dari separuh itu cuma angin. Nah, hal-hal seperti itu menandakan bahwa memang betul kebijakan itu penting agar tidak hanya perorangan yang melakukan perubahan, tapi juga korporasi, kemudian negara juga dengan segala sumber daya yang sangat banyak ya. Ada SDM, ada sumber daya alam, ada sumber APBN, APBD itu mesti bergerak bersama untuk mengatasi penyelamatan itu. Saya kira itu, Mas. Oke, berarti tadi perubahan iklim itu dampaknya itu kalau dibiarkan tuh bukan hanya sekedar merusak ininya ya, kayak tadi sampah berserakan segala macam. Cuman tadi bilang haram juga tadi ya, Ustazah tadi. Pembiaran yang mengakibatkan terancamnya keselamatan. Itu berarti teman-teman jangan lupa berarti sekarang kalau ada sampah tolong diambil ya. Setidaknya itu dulu kali, mungkin mulai dari situ kali ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Putih dan juga Ustazah atas pemaparannya pada topik hari ini. Jadi pokoknya intinya untuk perubahan iklim tuh teman-teman jangan hanya berpaku pada yang jauh. Mungkin kita kan di Indonesia ya, sedangkan kita kan bukan di kutub gitu ya. Jadi mungkin kalau masalah-masalah yang es itu memang besar, kebakaran hutan juga banyak. Cuman kita harus lihat pada masalah-masalah yang ada di kita gitu ya. Mungkin dari masalah-masalah sampah-sampah berserakan ataupun hal-hal lainnya. Baik, teman-teman, mungkin itu aja dari topik hari ini. Jangan lupa untuk menonton Ruang Tengah di episode-episode lainnya karena banyak juga topik-topik seru yang dibahas. Baik, saya Nafil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.